Sebenarnya kalau aku boleh memilih bagaimana ending dari cerita mengenai Ratu Kencana itu, aku lebih memilih mengakhiri cerita itu dengan poin di mana Ratu Kencana berhasil menciptakan batik teruntung. Di situ saja. Jadi nggak perlu lagi ada ending uh, cinta sang ratu dan sang raja bersemi kembali bla bla bla, karena menurutku itu sudah nggak terlalu penting lagi sih. Tapi kalian pasti ngerasa kan kurang nggak romantis kalau akhirnya cuman seperti itu. Biasa, itu ekspektasi eh, manusia yang mungkin kita udah terbiasa melihat film-film dengan happy end gitu kan. Tapi kalau menurutku happy endnya itu justru sang ratu yang bangkit atau bangun kesadarannya dan berniat melahirkan suatu karya, dan itu berhasil dia wujudkan. Di situ sebenarnya happy endingnya. Karena itulah inti dari motif teruntum tersebut. Bangunnya kesadaran yang selama ini mati suri. Soalnya kalaupun mau happy ending yang seperti dongeng-dongeng itu, di mana pasangan ini kemudian bersatu kembali dan lain-lain, dan sementara Ratu Kencana yang dalam hal ini dia yang tersakiti, dia tidak pernah menemukan pemahaman itu, kesadaran bahwa kebahagiaan dirinya itu nggak bisa dicari di luar tapi di dalam dirinya, dan dia tidak pernah menemukan kesadaran itu. Sama aja nantinya ya, kebahagiaan dia itu hanya tergantung pada orang lain, pada situasi. Jadi semacam mengharapkan keajaiban, padahal justru inti dari motif teruntum itu kan kesadaran itu dibangunkan. Kesadaran itu ada kok dalam diri setiap manusia, itu ada. Cuman karena satu dan lain hal, sebagian besar manusia itu nggak segera menemukan itu gitu loh, karena tertutup oleh pikiran-pikiran, opini, emosi, terlalu cepat bereaksi, dan pikiran ini terlalu sibuk dengan berbagai macam opini, impresi dan segala macam, dan itu seperti menutupi kesadaran yang ada di bawah itu ya. Dan dalam cerita Ratu Kencana, akhirnya dia bisa melihat dirinya yang sebenarnya, yang berada di bawah segala macam ego yang selama ini tuh menguasai dia, yaitu merasa tersakiti, merasa menjadi korban, merasa hidup itu tidak adil dan lain sebagainya. Pada malam itu ketika dia keluar dan memandang langit malam, bintang yang bertebaran, ada momen yang still atau diam, sangat hening, yang kemudian menyadarkannya, hey, wake up, wake up. Kebahagiaanmu tuh gak tergantung oleh kepada suamimu atau apapun yang hal lain di luar dirimu. Kebahagiaanmu itu ada di dalam dirimu. Tapi aku mau mengomentari, mencoba mengkaitkan antara makna motif teruntum ini dengan kehidupan kita sebagai manusia di zaman yang sekarang ini ya, dimana arus teknologi dan informasi itu sangat deras ya. Buatku ini merupakan tantangan yang luar biasa besar untuk manusia saat ini ya, karena kita begitu sibuk, otak kita dibikin terlalu sibuk, dipenuhi oleh distraksi, kita tidak tahu lagi memisahkan diri dari
keriuhan itu, ya. Sehingga ketika ada masalah besar itu datang menghampiri, kecenderungan manusia sekarang adalah lari dari kenyataan, walaupun dia tidak akan melabeli itu sebagai lari dari kenyataan, ya, tapi dia akan mencari hiburan lain supaya dia tidak harus menghadapi persoalan itu, ya. Jadi dia ingin menunda selama mungkin. Caranya curhat ke sana kemari misalnya, ya. Setiap ketemu orang dia selalu ceritakan masalahnya, berharap mungkin mereka, orang-orang tersebut akan mendukung dirinya, membela dirinya, ya. Dan kalau bisa juga mendiskreditkan pihak yang mungkin sedang berseberangan dengan dirinya, ya. Jadi hal-hal negatif yang ada dalam pikirannya itu di-amplify, diperbesar lagi dengan cara dia menyebarkan hal-hal seperti itu. Dia ingin apa yang ada di otaknya tuh diamini, ya. Itu satu. Yang kedua, distraksi di zaman sekarang itu luar biasa besar dengan adanya telepon genggam, ya. Kalau dulu mungkin 20 tahun yang lalu hiburan adalah televisi, dan televisi nggak bisa kita bawa kemana-mana. Kalau kita mau ingin curhat, kita ingin telepon seseorang, teleponnya juga pakai kabel, nggak bisa dibawa kemana-mana. Nah sekarang semua itu terlalu dimudahkan dengan adanya handphone. Aku nggak bilang bahwa teknologi seperti ini itu nggak berguna. Ini berguna banget gitu. Cuman yang aku lihat adalah kecenderungan teknologi itu yang menggunakan manusia, yang menggunakan kita. Nah, jadi kita dikendalikan oleh itu. Koneksi-koneksi real yang ada di depan kita dengan sesama manusia yang ada di sekitar kita, dengan alam yang ada di sekitar kita, dengan pohon, dengan binatang, dengan tetangga, dengan orang-orang real yang kita temui, itu seolah itu justru itu yang yang nggak real. Yang real yang ada di genggaman itu, yang ada di handphone kita itu. Oke, baksonya biar lewat dulu. Kemudian keberadaan gadget, sosial media itu juga semakin membuat manusia itu riuh pikirannya, tidak bisa menemukan ketenangan. Kesadaran kedamaian yang ada dalam diri kita ini, itu energi itu selalu makin ditimbun, dikubur makin dalam. Jadinya sangat rentan. Manusia sekarang itu sangat rentan stres, rentan depresi, karena dia tidak atau sudah lost contact sama dirinya sendiri. Jadi seolah-olah semuanya harus melalui persetujuan, approval dari publik. Itu jeleknya sosial media. Jadi semakin jauh manusia dari dirinya sendiri, ya. Padahal ini ada di dalam, ya.
ada di dalam, bukan di layar telepon Anda, bukan di orang-orang lain, bukan di suami kita, bukan di istri kita, bukan di anak kita, bukan di sahabat-sahabat kita. Ada di sini. Berubah, biar teman-teman gak bosen sama penampilanku di video yang panjang ini. Oke, jadi apa yang bisa kita pelajari dari motif teruntum? Terutama berkait dengan bagaimana manusia menghadapi masalah besar dalam kehidupan. Setidaknya ada dua sih yang aku catat. Yang pertama adalah belajar untuk tenang, belajar untuk diam, stay still. I know ini bakal sulit banget buat kita yang hidup di zaman yang serba teknologi. Diam itu juga termasuk mengambil jarak dari keriuhan yang ditawarkan oleh gadget atau teknologi itu ya. Karena itu sama aja, bikin otak kita riuh lagi. Walaupun kita nggak ngomong, walaupun kita nggak yang curhat sana curhat sini, tetap aja kalau kita nggak bisa menenangkan ini, kita larinya ke sosial media atau internet atau gadget, itu sama aja ini sibuk lagi ya. Dan itu semakin juga menjauhkan kita dalam upaya kita menemukan jati diri kita yang sebenarnya, ketenangan, kebahagiaan yang sebenarnya yang sudah ada inbuilt di setiap manusia ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun kita memerlukan distraksi ya, karena bagaimanapun suatu masalah itu pasti mempengaruhi kita secara emosi, maka distraksi yang terbaik adalah menghasilkan sesuatu atau berkarya, melakukan hal-hal yang kita cintai, yang kita dengan rela mencurahkan segala perhatian tenaga kita di situ ya. Jadi itu distraksi yang terbaik, karena dengan melakukan hal-hal yang kita senangi, energi dari sesuatu yang kita ciptakan itu kembali ke kita. Dan itu dan energi itu sebenarnya nggak ada batasan ya. Tidak ada badan ini sebenarnya tidak bisa membatasi keluarnya energi itu. Jadi kalau energi dalam diri kita itu positif, itu juga akan mempengaruhi energi yang ada di sekitar kita. Jadi setidaknya dua hal itu yang bisa kita pelajari dari makna motif teruntum. Kita sambung di tema yang lain. Terima kasih atas perhatiannya.